Diskualifikasi duo McLaren dari GP Las Vegas memang merupakan salah satu plot twist yang sangat gong dengan kondisi perebutan gelar juara dunia yang makin panas mendekati akhir musim. Itu membuat Max Verstappen kembali mengendus aroma gelar kelima dengan gap yang sekarang makin tipis, menjadi 24 poin dengan 2 balapan plus 1 sprint tersisa. Lando Norris yang semula berada di atas angin dengan keunggulan lebih dari 40 poin di Vegas, mungkin sekarang jadi lebih ketar-ketir karena hukuman diskualifikasi kemarin kembalikan dirinya ke jangkauan terkaman Verstappen. Poin pembalap Belanda itu sama dengan jumlah poin Oscar Piastri yang notabene pada 7 balapan sebelumnya bisa unggul 104 poin dari Verstappen, dan siapa yang menyangka kalau bisa terkejar juga akhirnya. Rangkaian performa negatif Piastri yang tak pernah lagi tembus barisan 3 besar semenjak crash di GP Baku dan beberapa insidennya di 2 sprint race tentu sangat berperan dalam berhasilnya Verstappen samakan poin. Norris yang sebelumnya bisa lebarkan jarak sampai 49 poin setelah GP Brazil dan tampil sangat bagus akhir-akhir ini untuk maksimalkan peluang raih gelar juara dunia perdana, pada akhirnya menjadi korban dari kegagalan operasional dari tim McLaren yang kecolongan dengan regulasi ketebalan skid block berujung ke double diskualifikasi yang hanya mempersulit diri mereka sendiri dalam kawinkan gelar juara dunia musim ini. Sudah kami jelaskan di video kemarin soal apa penyebab McLaren terkena diskualifikasi, yaitu karena ketebalan skid block di kedua mobil mereka berada di bawah batas minimum atau lebih tipis dari ketentuan. Meski cuma hitungan sepersekian milimeter, tetapi FIA menganggap itu merupakan indikasi kalau McLaren terlalu agresif dalam settingan floor yang terlalu menempel aspal. McLaren miskalkulasi terhadap bagaimana perilaku floor di MCL 39 sepanjang balapan, karena munculnya fenomena purposing yang dialami Piastri dan Norris di Las Vegas. Andrea Stella mengklaim kalau purposing tersebut muncul tidak terduga ketika balapan. Namun, menurut Norris, dia sudah mengalaminya sejak latihan bebas dan sudah mengetahui masalah tersebut sebelum race dimulai. Berbagai mitigasi sudah dilakukan oleh McLaren untuk selamatkan skid block dari ancaman diskualifikasi, seperti Lando Norris yang berulang kali diberi instruksi untuk lifting and coasting, atau singkatnya adalah lambatkan laju mobil di beberapa tikungan sirkuit Vegas ketika balapan. Paling ekstrim tentu pada 3 lap terakhir, di mana ia kehilangan 15 detik karena lepas gas di lurusan untuk menurunkan kecepatan supaya purposing berkurang dan gesekan floor ke aspal bisa diminimalisir. Oscar Piastri juga sama-sama diberi instruksi untuk lift and coast, namun memang tidak sebanyak Norris karena Piastri berada dalam situasi duel dengan Isaac Hadjar, Charles Leclerc, dan Kimi Antonelli. Di akhir balapan, Piastri juga disuruh untuk lambatkan mobil, yang sebabkan gap ke Antonelli jadi melebar untuk meminimalisir purposing di lurusan. Inilah penyebab kenapa tingkat keausan skid block di mobil Piastri lebih parah ketimbang Norris. Sekarang, pertanyaan terbesar ada di pihak McLaren. Pertama adalah apa penyebab purposing yang buat McLaren gagal lakukan mitigasi terhadap ancaman di SQ? Jawaban paling mudah dan paling logis tentu melihat karakteristik sirkuit Las Vegas yang cukup bergelombang dengan lurusan yang panjang memang lebih rawan menimbulkan purposing. Plus sesi latihan bebas yang sempat terpangkas dengan red flag cuaca hujan dan masalah telemetri di McLaren pada FP3 jadi alasan kenapa McLaren tidak bisa lakukan pencegahan. Namun semua tim juga mengalami hal tersebut, dan purposing adalah fenomena aerodinamika yang pastinya ada penyebab lebih besar dari sekedar faktor sirkuit. Mercedes juga alami beberapa gejala purposing, namun tidak separah McLaren di Vegas kemarin, dan Antonelli serta Russell lolos pengecekan floor. Salah satu gosip yang beredar di paddock adalah ini bisa jadi berkaitan dengan trik cerdik yang dipakai oleh McLaren sepanjang musim ini untuk eksploitasi skid block, serta disinyalir menjadi salah satu area di mana McLaren dapatkan keuntungan performa di MCL 39. Secara umum, di mayoritas tim, bagian belakang skid block akan menjadi area yang paling sering tergerus karena beban downforce terbesar dan paling aman ada di area tersebut. Namun McLaren berhasil temukan cara untuk membuat bagian depan skid block ini bisa ikut menempel ke aspal, yang otomatis tim bisa berikan settingan floor yang lebih rendah di MCL 39. Floor lebih rendah, downforce makin besar, dan performa mobil pastinya makin meningkat. Tidak semua tim bisa melakukan ini karena beban downforce terbesar ada di bagian belakang dan mereka juga harus memikirkan bagaimana caranya supaya floor tidak terlalu sering bergesekan dengan aspal. McLaren berhasil temukan solusinya dengan desain elemen anti-dive di suspensi depan yang ekstrim, berdampak ke mobilnya yang stabil dan kaku ketika bermanuver. Itu buat tim bisa berikan settingan floor yang lebih rata serta lebih rendah ke aspal tanpa takut sering gasruk dan berikan downforce yang lebih optimal serta konsisten.
Datang ke Las Vegas dengan aspal yang bergelombang dan lurusan panjang, McLaren coba push right hay mereka sampai limit supaya tidak kehilangan banyak performa dari Red Bull yang cukup kencang. Hasilnya floor mereka sering gasruk ke aspal dan timbullah masalah purposing ketika balapan. Mereka bisa saja bermain aman dengan meninggikan floor dan hindari ancaman diskualifikasi, namun akibatnya performa mobil jelas menurun. Ini mungkin bisa jadi jawaban kenapa mereka di Baku tidak kompetitif karena model sirkuit yang serupa dan McLaren tidak ingin itu terulang di Vegas, tapi resiko yang diambil terlalu besar kemarin. Faktor alat pengukuran skid block yang dipakai FIA bisa jadi bermain juga, karena pada bulan Mei musim ini, FIA memakai alat baru bernama Micrometer Mitutoyo yang bisa berikan tingkat akurasi sampai 0,001 mm. Di kasus sebelumnya yang menimpa Hamilton di Shanghai dan Hülkenberg di Bahrain, pelanggarannya lebih besar, yaitu sampai 1 digit di belakang koma. Namun di kasus McLaren kemarin, hitungannya lebih ketat, karena sampai hitungan 1/100 dan jauh lebih tipis tingkat akurasinya. Bisa jadi FIA upgrade alat ini karena mengetahui trik McLaren yang bisa push floor-nya lebih rendah, dan akhirnya kena di Las Vegas dengan kondisi trek yang bergelombang. Selain trik dari suspensi McLaren, ada juga rumor yang menyebut pada GP Brasil kalau banyak tim yang ketahuan memakai trik skid block yang bisa memuai ketika terkena panas dan bantu tim setting floor lebih rendah ke aspal. Namun, rumor ini banyak dibantah oleh tim dan FIA karena cara kerjanya yang tidak masuk akal. Alih-alih membuat elemen titanium skid block makin gasruk ke aspal dengan panas dan memuai, semua tim justru ingin melindungi lubang tersebut supaya tidak tergesek aspal terlalu sering, karena disitulah FIA melakukan pengukuran. Kalaupun bisa memuai, pastinya lebih rawan terkena diskualifikasi, karena skid block tersebut jadi lebih sering tergerus, dan tim tidak ingin ambil resiko sebesar itu. Pertanyaan kedua setelah double diskualifikasi di Vegas adalah, apakah ini bakal berdampak ke performa McLaren di GP Qatar dan Abu Dhabi nanti? Kami sudah pernah bahas kalau salah satu faktor penurunan performa McLaren pada GP Singapura dan GP Amerika adalah karena right hay yang harus mereka tinggikan untuk melindungi skid block. Di GP Meksiko dan Brazil, McLaren bermain lebih berani dengan setting floor-nya lebih rendah untuk mengejar ketertinggalan dari Red Bull yang sedang on fire bersama Verstappen. Nah, dirumorkan pada GP Brazil kalau McLaren lolos pengecekan floor dengan margin yang tipis atau nyaris di bawah 9 mm. Dan menandakan kalau mereka sudah berada di pinggir jurang terhadap regulasi skid block atau plank wear. Puncaknya adalah di GP Las Vegas, dengan tim yang berusaha mengimbangi performa Red Bull, mereka tidak ingin bermain aman dan akhirnya terkena hukuman diskualifikasi. Sisi positifnya, McLaren sudah tahu batas apa yang tidak boleh mereka langgar dan bisa dimitigasi ke depannya. Sisi negatifnya adalah apakah setelah ini McLaren harus bermain lebih aman, yang artinya ada pengorbanan dari sisi performa agar tidak didiskualifikasi lagi. Karakteristik sirkuit Lusail Qatar yang didominasi tikungan cepat bisa memaksa McLaren untuk mendobrak batas-batas lagi, karena tuntutan downforce yang sangat besar sudah pasti membuat floor lebih sering tergesek aspal. Ditambah dengan adanya pembatasan satu stint maksimal 25 lap dan wajib 2 kali pit stop di Qatar, berpotensi buat pembalap lebih berani nge-push ketika balapan dan makin riskan terhadap gesekan floor. Setidaknya McLaren nanti bisa manfaatkan sprint race untuk menguji seberapa jauh mereka bisa setting kerendahan floor-nya sebelum balapan. Lando Norris memang masih punya keunggulan 24 poin, yang membuatnya masih memiliki margin untuk tidak ambil resiko terlalu besar. Namun, mengingat betapa mudahnya McLaren dan pembalapnya kepleset musim ini, tentu lebih cepat, lebih baik, karena Norris hanya butuh tambahan 2 poin selepas GP Qatar untuk bisa kunci juara dunia. Seberapa jauh McLaren berani ambil resiko akan menentukan bagaimana performa Norris di Qatar, yang notabene adalah sirkuit yang jelas Verstappen diunggulkan akhir pekan nanti. Norris juga harus bermain agresif, dan apa yang ia lakukan saat start di Vegas sebenarnya cukup bagus dari aspek mentalitas, karena dia ingin ambil kendali permainan dengan proteksi sisi dalam secepat mungkin. Tapi mungkin karena tidak terbiasa bermain agresif, dia malah bablas di tikungan pertama dan hilang 2 posisi. Agresif memang harus, tapi Norris perlu berpikir lebih jangka panjang, karena selama dia bisa jaga jarak dengan Verstappen minimal di posisi kedua, kesempatan baginya bakal lebih terbuka daripada kehilangan lebih banyak karena terlalu agresif. Dia bisa belajar dari Nico Rosberg yang cukup bermain aman dengan finish di posisi kedua pada 4 balapan terakhir untuk kunci juara dunia di Abu Dhabi. Memang resikonya sama besar, karena segala hal bisa terjadi di Abu Dhabi.
Namun, andaikan secara performa Verstappen tak terkejar dan tim tidak bisa bermain agresif dengan potensi diskualifikasi, maka ini cara ideal bagi McLaren untuk kawinkan gelar juara. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.